Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di studio yang semuanya sudah cantik-cantik, bedaknya juga keren-keren, lipstiknya juga merah-merah, kayak cabe. Kita sama-sama hadir di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah, iya. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Iya, masih pada kuat? Ngapain? Pada kuat aja, pada GR ya. Baik pemirsa, seperti cuplikan lagu tadi, kita akan membahas tema di pagi hari ini yaitu operasi plastik. Banyak sekali di antara kita mungkin ada saudara atau tetangga kita yang melakukan operasi plastik atau paling nggak disuntik sana sini supaya terjadi perubahan seperti yang diinginkan. Tapi sebenarnya apakah hal tersebut diperbolehkan menurut syariat agama? Kita akan segera mendengarkan Mama memberikan tausiah untuk tema kita operasi plastik. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Iya kabar, Re? Sugeng. Bros punya siapa tuh? Punya mama. Oh punya Mama, iya. Di pasar pagi. Masa udah baju dipinjemin, kerudungan dipinjemin. Juga malu deh. Malu bener ya. Beli ini deh pasar pagi. Berapa itu mah warnanya gitu mah? Ini maksudnya biar bawa satu semua baju bisa. Benar, saya tahu banget itu. Merah masuk, hijau masuk, ungu masuk. Iya, biar irit ya. Silakan Mah tausiahnya Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu operasi plastik. Apa sih yang disebut dengan operasi plastik? Operasi plastik yaitu operasi bedah untuk memperbaiki penampilan anggota tubuh. Atau yaitu yang namanya operasi plastik untuk memperbaiki fungsinya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama untuk memperbaiki penampilan. Yang kedua untuk memperbaiki fungsinya. Yang tadinya berfungsi jadi tidak berfungsi. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena kebakaran, mungkin karena tabrakan dan lain sebagainya. Jadi dua fungsi operasi bedah. Yang pertama untuk memperbaiki, memperindah. Yang kedua untuk memperbaiki fungsi. Nah, bagaimana Islam menyampaikan kepada kita tentang hukum operasi plastik? Ada dua. Yang pertama operasi plastik itu ada yang mubah. Mubah itu boleh dasarnya. Yang kedua yaitu yang haram. Mana operasi plastik yang mubah, yang boleh? Misalnya cacat bawaan. Ini orang tadinya nggak punya tangan dipakein tangan. Ini orang misalnya sumbing terus dijahit dirapetin. Nah itu mubah, boleh. Karena apa? Untuk memperbaiki keadaan. Atau misalnya ada orang tabrakan, kecelakaan atau kebakaran. Wajahnya rusak, kulit-kulitnya rusak karena kebakaran, karena kecelakaan. Dioperasi plastik untuk memperbaiki yang rusak. Ini mubah, diperbolehkan. Kemudian ada juga yang haram. Mana yang haram? Kalau fungsinya hanya untuk mempercantik. Hidung pesek, dimancungin. Mama mah gak pernah lihat Abdel. Lu merasa silakan aja. Mama mah gak pernah nyindir tapi ngomong apa saya adanya. juga gak pesek lah, cuma mendem aja. Lebar ke samping. Iya gitu. Jadi kalau yang tadinya merasa kurang lancip, dilancipin. Nah itu haram. Atau barangkali bibirnya ini. Ya. Ngambleh. Namanya apa dia? Lebah bergantung. Bukan, itu bibir. Seindah delima merekah. Iya. Nah digituin. Pecah-pecah ya. Itu haram. Atau dagunya biar indah seindah seperti lebah bergantung. Lah itu berarti merusak. Iya. Itu nggak boleh. Tapi kalau mengobati boleh, memperbaiki untuk memperbaiki fungsinya boleh. Nabi bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya jangan GR bilang awet muda, bohong. Itu nggak ada. Jadi kata Nabi, berobatlah kalian semua karena Allah menurunkan kepada kalian penyakit. Dan Allah pun menurunkan obat buat kalian. Jadi
Kalau ibu sakit diem aja. Ibu udah berobat. Kalau Allah berkehendak mah saya mah sembuh sendiri. Salah itu, BODO itu namanya. Jadi yang namanya orang yang beriman sakit berusaha untuk berobat. Nah, tapi jangan lupa sekali lagi. Haram. Mana yang haram? Hanya untuk mempercantik. Wah, payudaranya terlalu kempes digedein. Wah. Nah, itu haram. Haram, ya. Saking haramnya. Haram, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Surat An-Nisa ayat 119. Lalu aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar mengubahnya. Jadi dalam surat An-Nisa 119, orang yang operasi plastik untuk mengubah penampilan hukumnya haram. Tapi kan mah biasanya perempuan nih mah ya yang operasi plastik itu untuk supaya mempercantik. Kan katanya Allah menyukai yang indah-indah. Jadi saya lebih memperindah lagi gitu. Alasannya Tidak. gitu gimana mah? Semua yang Allah ciptakan indah. Yuk kita lihat. Abdel, mama di sini mukanya sama apa enggak? Beda. Ada yang berwajah mendaun sirih, Iya. lancip, seret. Ada yang mendaun teratai. Pada bulat, tetap aja. Ada yang hidungnya mancung, hidungnya gepeng, tetap aja laku. Benar. Ada yang bibirnya tipis, bibirnya tebal. Sini laku semua, tanya sama Abel. Siapa di antara Anda yang belum laku? Jadi Ya. gini Del, maksud mama. Ya. Apa yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Syukuri apa yang ada. Itu Iya. dari Allah. Iya begitu. Ibu-ibu persiapkan pertanyaannya karena nanti setelah kita kembali dari break kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Kita pisah dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Oke baik, sekarang saya akan sapa dulu ibu-ibu yang hadir di sini dari Majelis Taklim An-Nur. Waalaikumsalam, terima kasih senyumnya manis-manis ya, nyender lagi. Ya. Majelis Taklim Mambaul Huda. Waalaikumsalam, walaupun tercecer dua di sebelah sini. Jangan lupa purangnya bareng ya, nanti barengnya sama yang biru lagi ya. Majelis Taklim Riyadul Jannah. Waalaikumsalam ya. Oke baik, tema kita di pagi hari ini adalah operasi plastik. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya Bu? Boleh angkat tangannya mau bertanya? Ya, ya boleh ada. Oke mic-nya tolong. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarah dari Arafah. Ya. Saya mau nanya, Mama, kalau misalnya operasi itu katanya nggak boleh apa enggak? Kalau operasi misalnya Payudara Bu ya. payudara. Gak apa-apa itu juga sih Payudara. namanya ya. Kalau misalnya kan bisa ada yang gede, ada yang kecil. Soalnya dia habis dioperasi. Bisa gak kita, boleh gak kita samain gitu operasi, nambahin operasi plastik? Apakah Biar sama boleh? ukurannya. Oke. Iya. Maksudnya begini, barangkali begini dia Iya, maksudnya. gimana? Dulu dia ada benjolan. Mm-mm. Kemudian dioperasi. Nah, Ternyata habis dioperasi sebelah kecil, sebelah besar. Iya. Bolehkah disamain? Iya. Itu silakan saja. Karena itu mengobati penyakit. iya. Begitu. Iya. Tapi kalau semenjak lahir emang gede sebelah yang timpang, kagak usah digedein yang sebelah. Iya. Karena itu fitrahnya seperti itu. Kalau untuk mengobati boleh. Tapi hanya untuk mempercantik tidak usah. Nggak usah ya. Iya. Orang lain kagak ngelihat kok. Iya. Emang yang ngelihat siapa ya? Suami. Iya. Iya makanya. Kalau untuk mengobati boleh, tapi untuk mempercantik tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Iya. kita mau samain aja gitu nggak boleh. Boleh juga ya. Kalau misalnya tadinya emang udah bawaannya kecil sama gede, ya udah dibiarin aja. Nggak apa-apa. Justru Tapi begitu kalau habis indahnya itu. heeh. Iya, habis dioperasi besar. Ya dioperasi besar sebelah. Iya. Itu boleh untuk apa? Itu untuk mengobati. Iya. Karena barangkali kemarin salah
salah seset gitu Iya. ya. Diseset ya? Iya. Iya. Jadi obatinnya jadi dikecilin dua-duanya apa digedein? Masalahnya ya. Iya, asal jangan sampai misalnya ntar pakai silikon itu jadi haram. Iya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, Gitu. gitu. Haramin. Mas Iya. Solikin juga nggak boleh ya. Nggak boleh, iya. Iya. Jadi pengen tahu. Terima kasih ya, Iya, Mama. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Haji Sarah, salam buat Sidul. Ya, baik yang berikutnya masih ada kesempatan ibu-ibu, mungkin dari sebelah sini. Ya, silakan Bu. Udah nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Saripah dari Masjid Iman Baul Huda. Ya. Mas, saya bertanya di luar tema. So, Ya. Ini kan bulan Oktober akan menghadapi Idul Adha, Idul Kurban. Ya. Biasanya di sekolah tuh dimintakan sumbangan untuk kurban. Bagaimana Mas hukumnya itu? Sedangkan kalau kurban kambing kan 1 ekor 1 kambing, 1 orang. ya. Kalau sapi kan 7 orang. Jadi ini melatih anak-anak agar mereka tahu hukum kurban wajib bagi orang mampu. Mereka patungan, kemudian nanti kocok di antara guru mereka atas nama pribadi, guru-guru mereka atas nama itulah mereka kurban. Boleh. Ya. Makasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya siapa Bu yang ingin bertanya? Ya ini, yang nyender aja. Ya. Iya, udah geli aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Ibu Haja Amani dari Ya. Musola An-Nur. Ya. Saya ingin bertanya Mama, tanya luar tema ya Ma. Iya, silakan Bu. Kita kan sholat berjamaah, ya Bu. Iya. Pak, Mic-nya megangnya. Iya. kalau keempat rakaatnya, kalau maghrib, kalau isya, Iya, Isa. Johor, ya gitu ya. Iyalah. Terus yang ke 4 rakaatnya, Iya. kedua rakaatnya, suaranya tuh enggak jahar, serir gitu ya, sir. Sirnya. Itu apa maksudnya mah itu mah? Oh gitu. Ya saya ingin tanya begitu aja mah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian melihat bagaimana aku sholat. Nabi mengajarkan kepada kita kalau siang itu sir, perlahan-lahan. Makanya Abel paling berani jadi imam lohor sama asar. Iya, benar. Karena kagak bunyi. Benar. Allahu Akbar doang. Gitu doang apa Tapi ya. kalau malam hari Rasul mengajarkan kepada kita 2 rakaat zahar, 2 rakaat sir. Jadi kita ngikuti perintah Rasul. Karena Rasul mengatakan taraktu fikum amro ini lantari rumah tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang ditinggalkan buat kalian kalau kalian berpegang dengan perkara selamat dunia akhirat, Quran dengan hadis. Hadis Nabi mengajarkan begitu, kita ikuti karena kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, gitu ya Bu ya. Ya, nyender lagi boleh. Ya. Baik, masih ada kesempatan ibu-ibu dari Majelis Taklim, silakan yang sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yayah Masliah dari Majelis Taklim Aryadul Jannah Depok. Iya. Mama, saya mau bertanya, Ma. Semangat ya, ya. Ya. Kalau seandainya Mama ada seseorang yang pasang susuk silikon mah ya, Ya. pas dia belum belum dibuka, dia tutup usia. Ya. Nah, Bagaimana mah hukumnya itu? Apa dibuka dulu atau gimana? Dia Ya. diterima enggak amal ibadahnya dan Ya. selanjutnya? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada orang pasang apapun, misalnya pasang spiral, pasang silikon, pasang susuk, pasang gigi, kalau mudah diambil, ambil. Tapi kalau diambil akan menyakiti mayat, itu tidak usah diambil. Serahkan saja kepada Allah. Bu Yaya nanya, diterima nggak ibadahnya? Wallahu alam, itu urusan Allah. Makanya kita berusaha, yang dilarang jangan dikerjain. Termasuk pasang silikon. Pertanyaan saya, apakah Anda pasang silikon? Makanya gitu, jadi makanya yang dilarang dijauhi. Jadi insya Allah kita diterima. Iya. Begitu ya. Iya. Ibu-ibu pasang susuk, Bu? Pel semua ya, pel KB semua ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Sebelum dilanjutkan saya akan sapa dulu ibu-ibu yang belum tersapa nih majelis taklimnya dari Majelis Taklim Ar-Rofah. Waalaikumsalam Bu. Kenceng banget masuk yang nggak ada pintunya. Lalu Majelis Taklim Baitur Rahim. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Cantik sekali ungu-ungu bibirnya. Ya. Sekarang kita akan sama-sama saksikan pertanyaan yang sudah direkam dari masyarakat bertanya tentang tema kita di pagi hari ini. Ya, kita akan saksikan tayangannya. Assalamualaikum, nama saya Mia. Mau curhat nih mah, 15 tahun yang lalu saya melakukan suntik silikon di hidung, di dagu, di semua muka saya untuk mempercantik diri agar dapat jodoh mah. Kalau untuk mempercantik diri dengan cara suntik silikon dosa enggak ya Ma? Sedangkan perempuan itu harus mempercantik diri. Minta jawabannya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia mah, dia 15 tahun yang lalu tapi. Ya, saya tadi sampaikan. Yang namanya operasi plastik untuk mempercantik diri hukumnya haram. Itu karena kedorong nafsu setan. Karena Allah berfirman, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku perintahkan setan untuk merubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar merubahnya. Maaf pemirsa, kata Allah dalam ayat ini, orang yang merubah-rubah dirinya untuk mempercantik diri, artinya dia mengikuti perintah setan. Dalam surat An-Nisa 119, setanlah yang menyuruh manusia untuk merubah ciptaan Allah. Kurang puas nih hidung, mancungin. Kurang puas nih bibir. Apa namanya sih? Kurang puas nih dagu, digayotin. Kurang puas nih payudara, bontokin. Kurang puas goyak, bukan itu mah, bukan yang silikon, bukan itu ya. Susuknya dia. Iya, itu pakai susuk. Jadi itu hukumnya haram. Bunia bilang, bukankah perempuan harus cantik? Yang dimaksud perempuan cantik yaitu perempuan cantik lahir maupun batin. Boleh jadi wajahnya cantik, hatinya belis, siapa yang suka? Boleh jadi wajahnya sederhana, biasa-biasa, tapi hatinya malaikat. Semua orang pasti suka. Yang dimaksud tadi seperti Abel bilang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan indah-indah. Indah lahir maupun batin. Jangan lupa yang dilihat bukan wajahmu yang cantik jelita. Bukan bentuk tubuhmu yang aduhai. Tapi hati kamu. Begitu Rasul bersabda. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Makanya yuk percantik hati kita. Insya Allah memancarkan sinar di wajah Anda, cantik, ceria, kelihatan. Kalau sudah terlanjur mah, seperti Ibu Nia udah 15 tahun yang lalu, kalau susu kan bisa dicopot. Kalau sudah berubah bentuknya, apa yang harus dilakukan pengen bertobat? Dibalikin lagi? Kalau misalnya saja, dia bilang pasang silikon, Mama nggak ngerti, bukan ahlinya. Kalau silikon itu bisa diangkat, angkat. Bertaubatlah kepada Allah. Namun seandainya kita nggak ngertinya, apa silikon itu langsung menyatu dengan tubuh, membaur, apa emang numpang seperti yang Mama lihat di TV itu seperti begitu, gitu kan, bisa dicopot. Kalau bisa dicopot, copot, kemudian taubat dengan taubat nasuha. Kalau nggak bisa dicopot, sudah menyatu, bertaubat kepada Allah dari hati yang paling dalam. Kemudian berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dan berjanji kepada Allah bahwa saya akan melakukan perbuatan yang hanya diperintahkan oleh Allah. Begitu caranya. Enggak operasi plastik mah, tapi merubah-rubah dengan misalnya nyabutin alis, terus di-sret, terus rambut disambung-sambung, terus diitemin gitu. Nah itu boleh nggak mempercantik diri gitu? Kalau misalnya kata Abdel, alis ditato, haram. Kagak boleh. Itu merubah ciptaan Allah. Rambut disambung, itu pun haram. Pakai wig, itu pun haram. Bulu mata ditempelin, itu pun haram. Kenapa sih bulu mata yang ada juga bagus? Apa yang asli yang Allah ciptakan itu yang lebih baik. Rambut yang panjang dipotong, yang pendek disambung. Kapan syukurnya jadi orang? Haram disambung-sambung rambut.
Begitu. Kenapa tuh dipotong dulu kalau pengen disambung mah? Panjangin 2-3 bulan panjang. Begitu. Ya, Jadi begitu. syukuri apa Ya. yang ada. Oke, sekarang ibu-ibu dari Majelis Taklim lagi yang ingin bertanya. Mana yang belum mau? Yang belum bertanya. Ya ini boleh Bu, sebelah sini. Boleh mic-nya tolong Bu. Oh ini udah bangun ya Bu ya, Silakan, kasihan ya. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mariani dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Kemiri Muka, Depok. Oh, iya. Ya, Mah, saya mau tanya tapi di luar tema ya, Mah. mangga. Saya punya teman, Saya juga punya. sudah Saya banyak ya. berkeluarga, bahkan sudah punya anak 4. Hmm. Dan dia sekarang suaminya sedang mengalami sakit, boleh dikatakan sakit jiwa. Ah. Yang saya tanyakan adalah karena dia masih muda, apakah boleh menikah lagi, Mah? Yang saya tanyakan cuma itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya terjadi dengan diri kita, suaminya stres atau maaf dalam tanda kutip gila, istrinya masih muda, saya yakin istri yang manapun pasti batinnya tidak terima. Sekarang kembali kepada hati si ibu tadi. Apakah dia rela berpisah dengan suaminya yang dulu memberikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, gairah hidup. Begitu suaminya, begitu dia menceraikan suaminya, kemudian menikah lagi. Seandainya dia betul-betul membutuhkan seorang laki-laki, dia boleh menceraikan suaminya, masukkan ke pengadilan agama, alasannya kenapa dia minta cerai dari suaminya, kemudian menikah dengan laki-laki lain. Tapi maaf, apakah batin kita sebagai manusia normal, tegakah Anda melakukan ini? Kalau seandainya Anda bingung, silakan bangun tengah malam, lakukan oleh Anda semua sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, mohon kepada Allah, mana yang terbaik? Apa saya bawa ke rumah sakit suami obatin, insya Allah mudah-mudahan sembuh? Atau saya tinggalkan dia, saya menikah dengan laki-laki lain? Terserah, itu memang dilematis. Maju kena, mundur kena. Tapi silakan mana yang paling berat Anda lakukan. Karena semua pasti ada negatifnya, ada positifnya. Mana yang positifnya paling banyak, ke situ langkah Anda. Iya. Begitu Bu ya. Silakan kalau Anda tega. Tegakah Iya. Anda? Tapi yang pasti kalau pengen kawin lagi harus diselesaikan dulu perceraiannya. Kalau gitu ini perempuan pengen nikah lagi, Iya. ceraikan suaminya. ya. Iya. Baru Anda boleh menikah. Begitu. Ya, baik kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Kita masih membahas tema tentang operasi plastik. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya lagi, saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui email di hatikehati@an.tv. Dari hamba Allah, seorang wanita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mohon pencerahannya. Saya punya ibu mertua suka ikut campur masalah rumah tangga yang memunculkan pertikaian antara saya dan suami. Saya sering gak nyaman oleh ibu mertua saya. Dia suka ngambil yang bukan haknya. Seperti dulu saya punya penghasilan, dia berani ngambil uang saya. Selalu saya yang harus mengerti untuk kesenangan dia. Tapi dia nggak pernah mau ngerti bagaimana kita. Jika ditolak, efeknya buruk untuk saya. Berani mengeluarkan kata-kata tak terpuji, kata-kata yang sering menyakitkan. Mama, saya tidak mau hati saya ada benci atau dendam. Bagaimana saya harus mengikhlaskan semua? Karena yang namanya mertua, orang tua daripada pasangan Anda, orang tua suami Anda, saran saya, Anda bicara kepada suami Anda, apa yang Anda alami selama ini, jangan ditambah-tambah, jangan dibumbuin, ngomong apa adanya. Minta kepada suami Anda, bagaimana solusinya? Kenapa? Suami Anda anak dari mertua Anda. Dia tahu persis puluhan tahun jadi anak dia, tahu persis bagaimana menghadapi ibunya yang seperti itu. Memang saya yakin semua menantu pasti tidak suka kalau mertuanya selalu ikut campur dengan urusan daripada menantunya. Makanya kita jadi mertua jangan ikut campur. Bahkan yang salah lagi, si mertua ini berani ngambil duit menantunya. Iya, uang ini masalahnya. Kalau duit anaknya diambil tidak masalah.
Karena kata Nabi, kalau kita punya anak laki-laki, mengambil uang anak laki-laki kita tanpa izin pun diperbolehkan. Karena anak itu punya duit gara-gara kita nyekolahin dia. Jadi boleh didikin kita. Tapi kalau ngambil uang menantunya hasil kerja dia, itu mertua salah. Artinya dia mencuri. Jadi sekarang sekali lagi, bicara dengan suami Anda, biar dia mengerti apa yang terjadi. Dia pun lebih tahu harus bagaimana menghadapi ibu mertua Anda. Begitu. Iya. Ada mertua juga mah, teman saya bilang ke saya, mertua itu suka ngambilin barang mah kalau ke rumah. Ada aja yang dibawain, panci dibawa tapi nggak dibalikin. Bawa magic jar, dibawa, pinjam. Sekarang begini. Iya. Kalau emang ngambil magic jar, ngambil panci, tanya, Mama, emang Mama di rumah nggak punya panci? Bawa ke toko, kita beliin. Yang Mama butuhin apa? Sekali lagi ya Mah, nih panci, nih magicom, nih segala macam, baskom, segala macam dipenuhi. Nanti Mama ke rumah saya jangan diambilin, karena itu kebutuhan saya. Yang Mama dibeliin, itu lebih aman. Udah dibeliin semua mah, udah ini tahu payung. Yang belum keambil gitu mah. Berarti mertuanya kleptomania. Ah. Punya penyakit tukang ngambil. Ah. Nah, ini merepotkan. Sekarang kalau emang mertuanya kleptomania, tahu panci diambil. Kalau ke rumah mertua ambil lagi panci gue. Iya. Nah, saran saya namain aja. Misalnya Abdel. Panci, iya. Panci. Maaf. Iya. Tidak ada salahnya Del. Kenapa? iya. Karena mertuanya begitu. Sapu namain Iya. misalnya. Jadi tiap yang dia ambil lagi. Jadi kalau nggak dinamain ngambilnya malu sama ipar. Iya. Kalau dinamain Iya, jelas ini punya saya. Makanya saran saya, wahai menantu, yang mertuanya kleptomania, semua barang Anda, sendok, garpu, panci, Iya. gorengan, semua namain. Iya. Jadi kalau dibawa oleh mertua, Iya. kita ngambilnya nggak malu. Itu milik saya. Iya begitu ya. Pulang dari sini Bu, lihat yang Ibu ambil dari menantu ada namanya nggak gitu ya. Termalu-malu Ibu ya. Silakan yang berikutnya Ibu dari Majelis Salim dari sebelah sini boleh, ada yang mau bertanya Bu? Oh ini ya, silakan mic-nya tolong. Mic-nya tadi ya sudah ya. Mangga. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau tanya mah di luar tema mah. Nama Ya. ibu siapa? Nama saya Ibu Mariana dari Radiotul Jannah. Tadi Iya. ini Mariani, yang ini Mariana. Mariana, ya. Gini mah, saya mau tanya kalau fitrah sama ponakan boleh nggak mah? Zakat fitrah Zakat maksud fitrah, Anda? ya zakat fitrah sama Kalau ponakan. ponakan boleh. itu fakir, ponakan itu miskin, boleh. Yang tidak boleh fitrah, zakat mal, semua zakat yang sekian macam zakat tidak boleh diberikan kepada garis lurus. Saya zakat, nggak boleh buat emak, bapak, nenek, kakek, uyut, anak, mantu, cucu. Kenapa? Karena kalau saya kaya, emak saya susah, bukan dari zakat, tapi dari apakah wajib. Dari pasangan saya, dari diri saya, tidak boleh ke garis lurus. Kalau ponakan udah kiri kanan, kakak adik ponakan encang-encing boleh. Ponakannya anak yatim mah? Bukan soal yatim, yatim tidak berhak menerima zakat, Enggak. salah Anda. Oh gitu. Ya makanya mau tanyain dulu mah. Ya, Ya. jadi sekali lagi pemirsa, yang namanya yatim tidak berhak menerima zakat. Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa iblis sabil. Tidak ada anak yatim. Anak yatim tidak berhak dengan zakat kecuali kalau yatimnya fakir, miskin. Kalau kita ngeluarin zakat buat mereka, yatimnya jangan disebut, yang disebut hanya miskinnya saja. Gitu Bu Makasih Mar. Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih bisa satu lagi yang ingin bertanya? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Nur Laila dari Majelis Salim Arafah. Nur Yang Laila. ingin ditanyakan, apakah yang ditanyakan Ma, Ya. apakah sama kedudukan hukum operasi plastik dengan cara lain seperti sedot lemak, kemudian meminum ramuan, tapi dengan tujuan sama untuk memperindah diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau sedot lemak itu kan biar tidak terlalu banyak lemak, biar jantungnya nggak ketutup, Iya. itu nggak masalah demi kesehatan. Kalau minum jamu tidak masalah, itu kan demi kesehatan. Tapi kalau tadi makan langsung fisik, operasi plastik.
Itu yang mengharamkan. Nur Laila. Terima kasih Mama. Kembali Leila, kasih. sukanya makan Nur Lele. Ada loh pecel lele Iya, gratis di pecel lele Depok. gratis, iya. Baik pemirsa, masih banyak kesempatan buat ibu-ibu untuk bertanya nanti, tapi kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini, dan ibu-ibu saya mau tanya, sekarang Mama Dede ada di mana, Bu? Pinter ibu-ibu ya. Dan kita masih membahas tema tentang operasi plastik. Ya, Mas saya ingin tanya nih, Mah, mengenai bukan operasi plastik, Mah, mempercantik dirinya nih, Mah. Kalau disuruh suami, Mah. Misalnya. Lo itunya dong, hidung dimancungin. Tapi yang nyuruh nih suami, kan katanya istri harus nyenengin suami. Suami wajib ditaati perintahnya oleh istri kalau perintah suami sesuai aturan agama. Kalau memerintahkan mancungin hidung, biar payudaranya gede, walaupun suami yang perintahkan, tapi tidak sesuai aturan Allah, hukumnya haram. Ya, jadi harus tetap nurutin perintah Allah dulu baru Ya, suami. makanya cari suami yang ngerti agama. Jangan nyari suami yang kayak gitu, cari suami yang kayak gini. Ya Bu, ya baik. Masih ada kesempatan ibu-ibu untuk bertanya Bu. Mana tadi yang ingin bertanya? Ya silakan Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mama. Waalaikumsalam. Nama saya Lena dari Majelis Taklim Riyatul Jannah. Mangga Rena. Mau beji Depok. Iya, mau beji ya Ini, silakan. Pemutih wajah ya Mama ya. Kan ada sekarang banyak pemutih wajah. Ya. Balas sama suntikan untuk vitamin C. Itu hukumnya bagaimana Mama? Sedangkan itu nggak pakai operasi-operasi, misalkan cuma pakai bedak aja gitu, atau tapi bedaknya untuk pemutihan gitu loh. Ya. Gimana Mama? Makasih. Saya rasa kalau hanya untuk sekedar itu mah, untuk membaguskan kulit tidak masalah. Karena yang tadi mah operasi plastik memang dirubah total. Kalau itu mah hanya dengan obat seperti itu. Misalnya kayak macam disuntik vitamin C, itu kan biar sehat. Itu tidak masalah. Yang haram itu merubah total, dirombak, itu yang haram. Ya. Haram gitu nggak? Tidak, insya Allah. Kasih Ya. Mama. Emang Rena udah pakai pemutih? Udah berapa Belum. galon? Ya. Pantesan kelihatan bule Iya. dia. Kayak seragam anaknya pakai pemutih ya. Itu aja Mama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi? Ini sebelah sini silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Harni dari Majelis siapa, Taklim Bu? Ibu Harni, Ibu Harni, dari ya. Majelis Taklim Baitur Rahim. Ya. Saya mau bertanya luar dari tema ya Mah ya. Sok. Sebatas manakah seorang wanita mengangkat tangan di waktu berdoa? Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kita bermohon kepada Allah, Rasul mengajarkan kepada kita, angkat tangan kita. Bu Harni nanya, sebatas manakah kita mengangkat tangan? Jangan berlebihan. Ya Allah, nggak usah. Buruk ketek pada ngebul. Begitu aja, sedang. Asal jangan juga begini, mengpelehe kayak ogah-ogah tema. Tapi angkat tangan kita begini, husu tawadu. Tidak boleh berlebihan. Di kita mah banyak kalau suruh angkat tangan kieu we. Artinya ogah-ogah tapi mau bagaimana dikabul doa kita. Angkat sekedarnya. Gitu. Iya, baik Bu Marni, terjawab pertanyaannya. Ya. Masih satu lagi yang ingin bertanya, ya sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aning dari Masjid dari Taklim Arafah. Iya. Yang saya ingin Ya tanyakan lupa nama masjid Iya. taklimnya. di Cabutan. luar ya? tema mah. Iya. Kenapa kata ada surga dan neraka, dan juga banyakan di neraka wanita. Tuh. Cukup sekian. Cukup sekian, Pertanyaan, terima kasih. Iya. pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ketika habis haji wada, Rasul berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, nanti yaumil akhir di neraka itu paling banyak perempuan. Sahabat bertanya, kenapa perempuan ya Rasulullah? Rasul mengatakan mereka itu kufur. Kufur dengan siapakah? Apa kufur dengan Allah?
Nabi mengatakan mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka sudah melakukan yang terbaik buat istrinya, memberikan apakah lahir maupun batin, istrinya kurang syukur. Dia jatahnya neraka jahanam. Gitu. Ya, nggak boleh ngelawan Jadi sama suami. kurang melulu. Ya. Suaminya ngasih banyak, katanya kurang. Suaminya ada membelai dia, katanya nggak pernah ngebelai. Suaminya baik, bininya nggak merasa suaminya baik. Ngarang melulu bininya. Iya. Dia jatahnya neraka jahanam. Iya, oke. Baik, masih satu lagi sebelah sini Bu. Ya, silakan Bu ya. Ya, bentar. Ayo, ya. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tani dari Musola An-Nur. Iya. Mas, saya mau tanya di luar tema ya. Iya, silakan. Kan sekarang kan ada tato asli sama tato buat nggak asli ya, Ma. Tato permanen sama tato sementara gitu maksudnya. Ya. Kalau tato asli bisa dibawa sholat apa enggak, Ma? Tato ya. Kalau seandainya orang lagi pasang tato, saat itu imannya turun. Al-iman yajid wa yankus. Iman itu naik turun edan eling. Barangkali lagi edan, lagi turun imannya, dia pasang tato. Suatu saat dia sadar, bertaubat kepada Allah dengan tato yang dia pasang tadi, dengan taubatan nasuha, dia ibadah, saya yakin diterima oleh Allah. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Cuman bedanya, kalau dosa yang lain nggak nampak, kalau dosa tato mah nampak. Yang penting hati dia sudah taubat, insya Allah diterima. Ya. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah tobat perlu dihapus mah? Tatonya di... Kalau dihapus tidak menyakiti, hapus. Tapi kalau dihapus jadi menyakiti, nggak usah dihapus. Kesetrika gitu, truk. Ya, gitu jadi sakit. Jadi sakit itu malah nggak boleh, ya, gitu ya. Oke, baik Mas, sekarang waktunya Mama untuk memberikan kesimpulan untuk tema kita, Mas. Silakan, Mas. Pemirsa, yang namanya operasi plastik ada dua macam. Yang pertama yang mubah, yang kedua yang haram. Yang mubah, kalau seandainya dia memperbaiki yang rusak. Misalnya saja dari lahir sudah sumbing, operasi biar bibirnya dapat, itu mubah, boleh. Atau kecelakaan, tabrakan, kebakaran, mukanya rusak, kulitnya rusak, dioperasi plastik, itu boleh. Kenapa? Memperbaiki yang rusak atau memperbaiki fungsinya. Tapi yang kedua, ada operasi yang haram, yang merubah ciptaan Allah. Pesek, mancungin. Bibirnya gini, digituin. Dagunya yang begini, menggayot. Iya. Payudara yang kecil, digedein. Iya. Dan sebagainya. Kalau merubah yang namanya kata dia kurang cantik, dipercantik, hukumnya haram. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 119, kata Allah, lalu aku suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Ternyata benar-benar mereka merubahnya. Itu didorong oleh setan. Jadi hukumnya haram. Tapi kalau memperbaiki yang rusak, memperbaiki fungsinya biar berfungsi kembali, itu boleh-boleh saja. Iya, begitu. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Ibu-ibu yang sudah hadir di sini juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang mau bertanya tapi tidak sempat. Di lain kesempatan, mudah-mudahan Ibu bisa bertanya ya. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih akan ada di sini. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi